Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Gustia Putri dengan NIM 23050200064. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, yaitu Ibu Dr. Dian Prima Safitri, SAPNMAP, dan Bapak C. Rambang Soleh, SAPNMAP, yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menyelesaikan penugasan akhir, yaitu mengenai isu-isu kebijakan publik yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia. Dalam video ini, saya akan menyampaikan evaluasi kebijakan penanganan kekerasan seksual orang dewasa terhadap anak di bawah umur di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan menimbulkan dampak fisik serta psikologis jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan publik di bidang ini perlu dievaluasi secara objektif. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan melindungi anak, menghukum pelaku, serta memulihkan korban. Namun, hingga saat ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada perlu dievaluasi dari sisi implementasinya. Evaluasi kebijakan ini menggunakan 4 dimensi evaluasi kebijakan publik menurut William Endan, yaitu 1. Efektivitas, 2. Kecukupan, 3. Responsivitas, 4. Ketepatan. Keempat dimensi ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu melindungi anak dan memberikan keadilan bagi korban. Kemudian hasil evaluasi kebijakan itu dirangkum. Yang pertama, efektivitas. Dari aspek aktivitas, kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif, meskipun sanksi pidana telah diperberat. Angka kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan efek jera terhadap pelaku belum optimal. Yang kedua, kecukupan. Dari sisi kecukupan, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang cukup lengkap. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini belum didukung oleh sumber daya dan layanan korban yang memadai, terutama layanan psikologis dan pendampingan hukum. Yang ketiga, responsivitas. Kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak juga kurang responsif terhadap kebutuhan korban, di mana banyak korban masih mengalami kesulitan dalam melapor karena stigma sosial, rasa takut, serta proses hukum yang panjang dan tidak ramah anak. Kemudian yang terakhir yaitu ketepatan. Secara tujuan, kebijakan ini sudah sangat tepat, yaitu melindungi anak dan menjamin keadilan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya, seperti kecenderungan penyelesaian kasus secara kekeluargaan yang justru merugikan korban. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia belum berjalan optimal. Kebijakan ini belum efektif, belum cukup dalam implementasi, kurang responsif terhadap korban, dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Maka dari itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat memperkuat pencegahan melalui edukasi perlindungan anak, menyederhanakan mekanisme pelaporan yang ramah anak, meningkatkan layanan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban, serta memperkuat koordinasi antara lembaga. Demikianlah evaluasi kebijakan ini saya sampaikan. Semoga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak di Indonesia, agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.